Pemirsa, seorang ayah di Kutai Timur, Kalimantan Timur tega menghabisi nyawa istri dan anak kandungnya sendiri. Ulah sadis itu dilakukan di dalam rumah saat istri dan anaknya sedang tertidur. Pelaku juga sempat melakukan penyerangan dan melukai seorang ustadz di sebuah masjid tak jauh dari rumah pelaku. Di rumah inilah Abdul Khair tega menghabisi orang-orang terdekatnya di Kecamatan Bangolan, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Entah apa yang mengganggu pikiran Abdul Khair hingga dirinya tega menggorok leher istrinya 30 tahun dan anaknya yang masih berumur 1 tahun. Sang anak bahkan digorok lehernya saat sedang tertidur di ayunan di dalam rumah. Warga gempar dan mendatangi rumah Abdul Khair. Loh, Ibu, ini yang bunuh suaminya atau anaknya? Suaminya. Oh, Masya Allah. Anaknya umur berapa, Bu, yang ditikam itu? Nggak sampai 2 tahun. Puas menghabisi nyawa keluarganya, Abdul Khair bergegas menuju Masjid Al-Ihya yang tak jauh dari rumahnya. Di dalam masjid, pelaku mengamuk sambil membawa parang yang sebelumnya sudah digunakan untuk membunuh istri dan anaknya. Pelaku menyerang seorang ustadz yang saat itu sedang berceramah. Warga terkejut dan berhasil meringkus pelaku. Kejadian itu habis dibunuh, dia ikut tutup dikunci dari dalam, lewat jendela, ke belakang atau lewat jendela, keluar baru masuk ke masjid. Kita nggak ngerti juga bisa begitu kejadiannya, sadisnya. Lukanya itu udah terhitung, banyak betul lukanya. Cuman yang paling parah itu yang kulihat itu sebelah sininya, sebelah sini dari atas sini ke sini hampir putus. Terputus ya. Istrinya, anaknya pun begitu juga. Aku lihat betul, lihat persis, aku lihat langsung begitu Pak Ustadz langsung ditahan sama Pak Ustadz sama itu loh. Ditangkis ya? Tempatnya lagi anak-anak ngaji untuk Al-Quran Pak. Ditahan sama itu, tapi tetap tidak mampu langsung set, tetap cuma parah betul langsung ke sini, langsung ke bahu juga, jadi luka juga. Jadi luka Pak Ustadz itu. Abdul Khair kini diamankan di Polres Kutai Timur bersama barang bukti sebuah parang. Polisi awalnya kesulitan memeriksa pelaku. Pelaku terlihat kebingungan dan tidak bisa diajak komunikasi. Pemeriksaan berlanjut kepada kronologis kejadian. Yang bersangkutan menjelaskan secara garis besar awal kejadian tersebut sampai di akhir. Namun untuk detailnya yang bersangkutan meminta waktu kepada penyidik untuk mengingat kembali bagaimana cara dia melakukan tindak pidana tersebut. Tidak ada yang menduga sosok Abdul Khair ini bisa sekeji itu menggorok leher istri dan anaknya sendiri. Di mata tetangganya, kepala keluarga itu adalah sosok yang baik dan tidak pernah terlibat masalah. Hasil pemeriksaan polisi di rumah tersangka menyebutkan tersangka terbelit hutang. Kondisi itu yang membuatnya kalut hingga tega menghabisi nyawa anak dan istrinya sendiri. Bersangkutan terlibat utang atau terlilit utang sehingga menurut yang bersangkutan dalam kondisi perasaan yang kabut sehingga hilaf, kemudian ditambahkan lagi yang bersangkutan kemudian menjelang maghrib itu berhalusinasi. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.